makan siang ini. Sudah berdoa tadi ya. Makan sendiri karena anak-anak udah pergi menyelesaikan tugas-tugasnya. Ada yang syuting, ada yang lagi kerja di kantor. Hingga pagi-pagi mereka udah berangkat dan aku sendiri yang tinggal di rumah. Walaupun hari Sabtu, mereka juga justru mereka memakai waktunya untuk syuting. Anakku yang satu lagi syuting karena mereka jurusannya multimedia, sehingga mereka punya pekerjaan untuk syuting saat-saat hari Sabtu begini. Mereka akan membuat pekerjaannya di luar dari jam sekolah. Kalau minggu kemarin dia syuting di Mall Ion tentang kuliner. Kalau Sabtu ini syuting di Taman Ismail Marzuki. Tiap hari juga mereka ada di studio. Habis teori mereka di studio praktek. Dan sehari-harinya membuat penulisan skenario untuk membuat suatu film, walaupun film pendek atau film panjang. Mereka membuat skenarionya, mereka membuat atau merencanakan semua apa yang akan dikerjakan. Bahan apa, skenarionya seperti apa, gerakannya seperti apa, memakai apa aja. Jadi mereka itu merencanakan sedemikian rupa. Dan nanti diedit dan dikirimkan laporannya ke gurunya. Begitu juga dengan ujian-ujian mereka. Mereka diperhadapkan dengan audio atau suara, dan mereka memperdengarkan suara itu sehingga mereka akan menuliskan apa yang mereka dengar. Jadi setiap anak pasti berbeda keterampilan masing-masing, berbeda cara penangkapannya, sehingga disitulah guru menyatakan ini nilai A, ini nilai B, ini nilai C, seperti itu.
mereka multimedia, ada yang film, ada jadi penulis, ada yang sutradara, ada yang kru-kru yang bergerak di bidang lighting, ada bergerak di bidang di balik layar, ada di bidang jadi pemain utamanya gitu. Sehingga itulah yang dilakukan oleh murid-murid di bidang multimedia. Aku memilih multimedia karena dia suka, dia menyenangkan hal itu, dan dia yang memilih jurusan itu. Saya tidak memaksa dia mau milih apa, tapi dari talentanya lah, dari dirinya lah yang memilih jurusan yang akan dia pilih. Karena keberhasilan seseorang itu dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari guru, bukan dari orang tua atau dari siapapun, tapi dirinya sendirilah yang mencari jati dirinya, yang mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi kalau dia sendiri yang memilih jurusan yang akan dia lakukan, biasanya dia enjoy, biasanya dia semangat mengerjakannya. Tapi kalau orang tua yang memilih atau dia ikut-ikutan untuk jurusan yang akan dia lakukan, dia akan bingung, dia merasa terpaksa, sehingga apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia cari, dia tidak merasakan, dia tidak akan melihat seperti apa dia mengikuti proses demi proses. Demikianlah teman-teman, kita sebagai orang tua hanya pendukung anak-anak kita. Mari kita arahkan anak-anak kita, mari kita lihat potensi apa yang ada di dalam diri anak kita, sehingga kita menyatukan pendapat antara anak dengan kita. Kita melihat potensi apa yang ada di dalam dirinya, kita cuma mengarahkan saja, dan dialah yang melakukannya. Dialah yang merasakannya, dialah yang bergerak di bidangnya. Dan saya yakin setiap manusia diciptakan sudah diperlengkapi dengan talenta-talenta atau potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Tinggal kita bagaimana kita menggalinya, bagaimana kita menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, itu yang kita kembangkan, itu yang kita perdalam, sehingga apa yang Tuhan ciptakan melalui hidup kita itu akan bisa kita lakukan, itu akan bisa memberkati orang lain. Dengan cara itulah Tuhan memakai kita, dengan tujuan Tuhan melalui hidup kita bisa berbuat, bisa melayani orang lain, bisa melayani Tuhan melalui potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Hanya itu teman-teman.